Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Sebelum memulai presentasi, saya di sini akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Ahdal, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, tepatnya di Lokal B, angkatan 2020. Di sini saya akan mereview materi-materi kita yang sudah kita pelajari selama setengah semester di mata kuliah pendidikan akidah. Materinya yang pertama, pengertian akidah, tauhid, dan manfaat mempelajarinya. Ini kemarin dijelaskan oleh Ibu Siti Rahmah, dosen pengampu kita. Dan 5 materi selanjutnya itu oleh kawan-kawan yang menjelaskannya secara berkelompok. Sebelum lebih lanjut membahas akidah, saya ingin mengingatkan bahwa apapun bayangan kita tentang Allah, maka itu pasti tidak akan pernah sesuai dengan Allah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Karena yang kita bayangkan itu pasti yang pernah kita lihat atau yang mirip dengan yang kita lihat. Dan yang kita lihat itu adalah makhluk. Jadi apapun yang kita bayangkan itu adalah makhluk, sedangkan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu lanjut ke pengertian pendidikan akidah, tauhid, dan manfaat belajarnya. Maaf, ini merusak pemandangan. Nah, pertama, pengertian akidah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab LC, penulis tafsir Al-Misbah. Pendidikan akidah merupakan proses pembinaan manusia agar percaya tanpa adanya kebimbangan dan keraguan terhadap pendapat beliau menuliskan terhadap keesaan Allah, lalu Rasul Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan qadar. Beliau juga itu kan tadi rukun iman, beliau juga menambahkan percaya akan adanya jin, percaya akan adanya syaitan. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi karena kita juga harus beriman kepada hal-hal yang gaib selain itu, misalnya surga dan neraka. Lalu Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, mukjizatnya Rasulullah. Lalu pada wali-waliullah bahwa ada Allah itu menjadikan beberapa manusia itu sebagai wali, memilih beberapa manusia sebagai wali Allah. Lalu alam barzakh dan lain-lainnya. Lalu urgensi akidah, pendidikan akidah. Urgensi ini maksudnya adalah pentingnya pendidikan akidah. Kenapa pendidikan akidah itu penting? Jadi yang pertama, akidah adalah landasan segala aktivitas seorang. Maksudnya ini ada kesalahan dalam pengertian, maaf. Ini nanti akan saya akan jelaskan di manfaat mempelajari akidah. Lalu fondasi seluruh amal, dan tanpa pembenahan akidah, amal akan menjadi sia-sia. 2 ini akan saya jelaskan di hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Lalu manfaat mempelajari pendidikan akidah. Pertama, akidah merupakan ini penjelasannya dulu. Akidah merupakan dasar dari iman. Tanpa akidah maka tidak ada iman. Dia merupakan perkataan dan perbuatan hati. Kekuatan iman mengikuti kepada kekuatan akidah. Jadi tanpa akidah tidak ada iman. Kekuatan iman mengikuti kekuatan akidah. Nah, sedangkan iman itu letaknya dalam hati. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna walakin kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, itu kan iman itu di dalam hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu letaknya dalam hati. Jadi dengan kuatnya akidah, kuatlah iman kita.
yang ada di dalam hati, sehingga insya Allah hati kita akan baik. Lalu lantas apa manfaatnya belajar pendidikan akidah? Jadi dengan hati yang baik tadi, segala yang keluar dari diri kita itu akan baik. Sebagaimana dalam hadis dalam Arba'in Nawawi, kalau tidak salah hadis ke-6, idza ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Jadi jika dalam jasad kita itu ada daging, jika daging itu baik maka jasad kita semuanya akan baik, jika yang daging itu buruk maka juga buruk. Dan daging yang maksud adalah hati. Jadi dengan kuatnya akidah kita, iman kita juga kuat, insya Allah hati kita juga akan baik. Itu akan mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan, karena hati tadi yang baik akan berdampak kepada perilaku-perilaku kita dan pola pikir kita. Selain itu, dengan akidah yang benar, maka hati kita itu, maka iman kita juga benar dan hati kita itu tidak berpenyakit. Jika hati kita berpenyakit, maka kita akan menempuh jalan yang salah. Bagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 52, ingat ayatnya karena ayat sebelumnya itu kan ayat yang kontroversial beberapa tahun yang lalu. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Orang-orang yang hatinya itu berpenyakit mendekati jalan mereka. Mereka itu siapa? Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mukhalafahnya, jika hati kita tidak berpenyakit, maka kita tidak akan menempuh jalan mereka, berarti kita akan menempuh jalan yang benar. Shiratal mustaqim. Lanjut slide berikutnya. Maaf. Jadi eksistensi dan hakikat akidah tauhid. Maaf, pemilihan warnanya kurang tepat sehingga tulisannya kurang jelas. Pertama, eksistensi itu makna sederhananya kedudukan. Hakikat itu artinya makna yang sebenarnya gitu. Lalu eksistensi akidah merupakan landasan tegaknya agama serta kunci terimanya amal. Akan dijelaskan nanti di hubungan antara akidah, syariat dan akhlak. Hakikat akidah benarnya keimanan serta bisa merealisasikannya. Seperti penjelasan tadi, jika akidah kita benar maka iman kita benar, dan yang keluar dari diri kita itu adalah benar, sebagaimana kata Syekh Muhammad Zaini bin Al-Ghani Al-Banjari menjelaskan tentang hadis yang sebelumnya tadi. Jika hati kita itu bersih, maka yang keluar dari kita adalah bersih. Misalnya, kata beliau, jika di dalam teko itu isinya kopi, maka yang keluar adalah kopi. Jika isinya air, yang keluar adalah air. Begitu juga kita, jika kita itu hati kita buruk, yang di dalamnya kan buruk, maka yang keluar dari diri kita, perbuatan kita, pola pikir kita, kata-kata kita, itu semuanya buruk. Maka yang keluar dari kita itu buruk. Jika baik, juga akan baik gitu. Lalu eksistensi tauhid adalah sumber segala cabang keimanan dan kembali menuju kepadanya. Lalu hakikat tauhid mengucapkan, pertama mengucapkan, makanya ada syahadat, dan meyakini dengan sepenuh hati. Kita yakini bersamaan dengan itu memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Jadi sebenarnya sebelum kita lahir ke dunia, kita ini dalam rahim sudah bersyahadat kepada Allah. Dalam surah Al-A'raf
Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, qalu bala syahiduna, kita bersaksi bahwa Allah itu memang Tuhan kita. Tinggal kita jadi setelah kita lahir, apakah kita nantinya tetap menempuh jalan itu atau menyimpang. Lalu itu kan ada memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Di sini Guru Qamaruddin atau Guru Busu menjelaskan bahwa memurnikan ibadah, misalnya kita itu wudu, jangan sampai di dalam wudu kita itu ada niat keduniaan, misalnya kita ingin wajah kita cantik dan lainnya, itu namanya tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Contoh lainnya, jika dalam urusan dunia kita selalu meniatkan untuk kepada Allah, misalnya makan, niat kita supaya apa? Supaya kuat untuk beribadah, untuk sholat kepada Allah, begitu. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjut ke slide berikutnya. Pendekatan pendidikan akidah. Pertama, melalui keteladanan. Nah, Rasulullah itu mempunyai keteladanan yang paling baik. Makanya dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam. Lalu dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah dengan menampilkan keteladanannya itu akan memacu para sahabat untuk mengikutinya, karena para sahabat jadikan beliau sebagai teladan. Misal kita adalah orang tua, kemungkinan besar kita adalah teladan bagi anak-anak kita. Jadi dengan perilaku kita yang menjauhi hal-hal kesyirikan, misalnya kedukun dan lain-lain, itu juga akan diikuti oleh anak-anak kita. Jika kita mendekati hal-hal tersebut, maka anak-anak kita juga akan mengikutinya, gitu. Lalu pembersihan jiwa, kelompok 2 kemarin menjelaskan ini, mengaitkannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa dengan perbuatan, perkataan, dan dengan hati. Nah, sebagaimana dalam surah Luqman, Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, wa idh qala Luqmanu li banihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Itu contoh. Beliau menasihati anaknya, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan menyekutukan Allah. Bisa juga pembersihan jiwa ini melalui majelis-majelis ilmu. Misalnya dalam majelis itu kan mungkin dan pasti ada, kita jangan berlaku ria, karena ria itu syirik pada Allah. Kita harus ikhlas memurnikan ibadah hanya pada Allah, dan contoh-contoh lainnya. Tadi kan kata saya bahwa bisa dengan perbuatan, lisan, dan doa. Hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam tastati' fa bi lisanihi wa illam tastati' fa bi qalbihi. Lalu rasional. Nah, biasanya yang rasional ini kan rasional menggunakan akal. Contohnya sebagaimana Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Saat Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim melihat bintang, haza rabbi, melihat bulan, haza rabbi, sampai melihat matahari, haza rabbi, haza akbar. Dalam surah Al-An'am itu kisahnya. Sebenarnya saat itu beliau sedang berbicara kepada kaumnya, haza rabbi, sana tafsirnya haza rabbi, apakah ini Tuhanku. Sebenarnya beliau itu sudah percaya, sudah bertauhid sebelum itu hanya pertanyaan untuk memojokkan kaumnya. Falamma afalat inni bari'um mimma tusyrikun. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari yang kamu sekutukan selain Allah.
Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu menunjukkan bahwa beliau sudah bertauhid sejak sebelum itu. Makanya beliau berkata, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima. Nah, itu kan secara rasional. Bagaimana mungkin ini Tuhanku sedangkan dia saja hilang. Contoh lain, dalam surah Al-Anbiya ada kisah saat orang-orang Babilonia itu pergi ke balai kota untuk merayakan sebuah perayaan. Nabi Ibrahim tidak ikut. Lalu Nabi Ibrahim pergi ke tempat berhala-berhala dan beliau menghancurkannya kecuali satu berhala yang paling besar. Lalu beliau letakkan kapak di sana, di berhala itu. Akhirnya saat orang Babilonia kembali, mereka melihat berhala mereka hancur, bertanya, siapa yang melakukan ini? Lalu dikatakan bahwa ada pemuda yang mencela berhala, mungkin dia namanya Ibrahim, panggil dia katanya. Lalu dipanggil, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini? Maksudnya menghancurkan ini kepada menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, kisah ini sudah masyhur, tidak perlu saya jelaskan karena kalimat ini terlalu kompleks. Saya takut jika saya salah menjelaskan, mungkin tidak akan merusak akidah kita, karena Nabi itu kan maksum, tidak mungkin berdusta. Lalu lanjutannya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah kepadanya jika dia itu bisa berbicara. Lalu kata mereka, orang Babilonia berpikir, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Faraja'u ila anfusihim, mereka berpikir, kenapa aku menyembah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat dan tidak bisa berbicara. Dan mereka saling menyalahkan, kenapa kamu menyembah berhala-berhala ini. Lalu ayat berikutnya, summa nukisu ala ru'usihim. Nah, saat inilah setan itu menggoda mereka sehingga mereka keras kepala lagi. Summa nukisu ala ru'usihim itu terjemahnya menundukkan kepala, tapi tafsirnya itu keras kepala, teguh pendirian mereka sebelumnya. Faqalu laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah mengetahui bahwa mereka ini tidak bisa berbicara. Nah, kata Nabi, sebenarnya mereka sudah mengakui bahwa Tuhan mereka itu tidak bisa berbicara. Lalu kata Nabi Ibrahim, afata'buduna min dunillahi ma la yadurrukum, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Kenapa kamu menyembah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Afala ta'qilun? Nah, lalu karena mereka tidak punya argumen lagi, kalah debat. Lalu qalu harikuhu, bakar Ibrahim. Nah, selesai. Orang kalah debat. Lalu lanjut. Itulah cara Nabi Ibrahim menggunakan akalnya. Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak bisa berbicara itu? Bagaimana mungkin Tuhan yang tidak bisa berbicara dijadikan Tuhan? Lalu hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat, yang mendorongnya untuk melaksanakan syariat yang hanya ditujukan kepada Allah, sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Nah, apa akibatnya jika tiga tadi terpisah? Jadi, misal orang itu berbuat baik
melaksanakan puasa, membantu orang lain, tapi dia itu tidak beriman, dia itu tidak berakidah, maka dia kafir, tidak dapat pahala. Bagaimana tadi, akidah adalah pondasi segala amal, tanpa pembenahan akidah maka amal akan sia-sia. Bagaimana urgensi akidah di awal tadi. Lalu jika berakidah tidak melaksanakan syariat itu fasik. Jika berakidah beriman tapi tidak berakhlak itu munafik. Lanjut. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran 3 hal ini selalu dihubungkan. Banyak dalam Al-Quran itu innalladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu merujuk kepada akidah, amilus shalihat, amal-amal saleh itu merujuk kepada melaksanakan syariat dan akhlak yang baik. Tapi ada juga ayat yang lebih merincinya, jadi bagaimana dalam surah Al-Asr, illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di sana akhlak lebih ditekankan lagi pada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lalu fungsi akal dan wahyu dalam memahami akidah. Nah, hubungan akal dan wahyu adalah bahwa akal diberikan oleh Allah kepada manusia untuk memahami wahyu. Wahyu adalah kebenaran mutlak, sedangkan kebenaran akal adalah relatif. Jadi kita diberi akal untuk memahami wahyu. Misal, ada dalam surah An-Nisa firman Allah, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. Ini bantahan terhadap orang Nasrani, jangan berkata Tuhan itu 3. Lalu dalam ayat lain surah Al-Maidah, Allah berfirman, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Bagaimana mungkin, tadi kan mereka itu menjadikan Tuhan ketiga Allah, Isa bin Maryam dan ibunya. Bagaimana mungkin Isa bin Maryam dan ibunya itu Tuhan, sedangkan kana ya'kulani at-ta'am, mereka itu makan makanan. Bagaimana mungkin orang yang bergantung kepada sesuatu itu Tuhan? Itu akal. Kita menggunakan akal ya, untuk menguatkan akidah kita. Mungkin saja kita akan beriman dengan ayat wala taqulu salasa hari, tapi dengan adanya doktrin-doktrin yang masuk ke telinga kita, itu akan menggoyahkan akidah kita. Makanya akal diperlukan untuk menguatkan hal itu. Misalnya lagi, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, dalam surah Al-A'raf kata Allah, firman Allah, yusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun. Dibantahan terhadap kaum Quraisy, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka itu diciptakan. Berhala itu kan tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka itu diciptakan. Kita menggunakan akal. Bagaimana mungkin berhala itu Tuhan? Gitu. Udah. Dan kita, jadi tadi akal itu diberikan Allah untuk memahami wahyu sehingga menguatkan akidah kita. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan wahyu baru akal. Sedangkan kaum Mu'tazilah mereka mendahulukan akal baru wahyu. Misalnya bertabrakan antara akal dan wahyu, mereka akan mendahulukan akal dan menyalahkan wahyu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, mayoritas di Indonesia Asy'ariyah, jika ada berbenturan antara akal dan wahyu, maka yang kita kalahkan adalah akal, karena akal kita itu terbatas. Kita tidak mengetahui, akal kita tidak sampai kepada misalnya surga, neraka, dan hal-hal lainnya. Akal kita saja tidak bisa mencapai apa yang lebih kecil daripada atom, apa yang lebih kecil dari kuark, apa yang lebih besar daripada matahari. Itu saja kita tidak bisa memikirkan, apalagi yang gaib.
Lalu slide selanjutnya, rukun iman. Iman secara istilah adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur dengan syak, ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Iman, kepercayaan meresap ke dalam hati. Walamma yudkhil imanu fi qulubikum. Tidak bercampur syak, memberi pengaruh bagi pandangan hidup. Tadi iman letak di dalam hati. Jika hati baik, memberi pengaruh. Jika hati memberi pengaruh, buruk juga. Nah, lalu sungguhnya iman itu bukan semata-mata pernyataan dengan lidah bahwa dia beriman, karena banyak pula orang beriman itu orang yang mengaku beriman tetapi munafik, yang mengaku beriman dengan lidahnya sedangkan hatinya tidak percaya. Lalu rukun iman ada 6. Ini saya ambil urutannya dari hadis Jibril, hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua. Qala fa akhbirni 'anil iman. Rasulullah sabda, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta. Maaf, ini ada yang belum terhapus. Lanjut. Ya, alhamdulillah selesai. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan, kata kurang jelas, artikulasi saya dan lain-lainnya kurang jelas, dan pembawaan saya yang kurang menarik, juga kameranya yang blur dan lain-lain, juga videonya terlalu panjang. Dan saya mohon kepada yang menonton video ini, jika menemukan kesalahan saya dalam menyampaikan, mohon beritahu saya. Dan karena akidah ini sangat esensial, jangan sampai kita salah dalam hal akidah. Maka dari itu, jika saya salah, saya mohon koreksinya. Nah, udah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Maaf, ini doanya ada kesalahan saya mengetiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.